narasumber, yaitu Bapak saya sendiri. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia untuk saya beri pertanyaan mengenai cara kerja kompor sederhana berbahan bakar spiritus? Baik, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara kerja dari kompor sederhana? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bambang Sulaiman yang berprofesi sebagai tukang servis kompor untuk wilayah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kompor sederhana tersebut agar nanti mendapat kejelasan yang bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa kompor sederhana itu adalah suatu inovasi yang menggunakan bahan baku limbah ataupun karet bekas yang dipadu dengan spiritus yang fungsinya untuk mengganti kompor sebagai alat memasak dalam rumah tangga. Baik, pertanyaan yang kedua, apa jenis bahan bakar yang bisa digunakan pada kompor sederhana? Yang perlu kita ketahui, kompor sederhana itu adalah kompor yang fungsinya untuk menghemat dan mengurangi pemakaian gas LPG agar lebih efisiensi. Bahan bakar kompor sederhana biasanya terdiri dari 1 spiritus, 2 parafin, 3 oli atau minyak goreng. Baik, yang pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjaga keamanan saat menggunakan kompor sederhana? Pertama-tama untuk pemakaian kompor sederhana, kita harus mengetahui bahwa kompor tersebut dibuat dengan mekanisme kerja yang baik agar terjaga keamanannya. Yang kedua, dalam memberikan bahan bakar kita tidak boleh secara berlebihan. Yang ketiga, kita harus merawat atau menjaga agar kompor tersebut dalam keadaan bersih dan rapi. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah ada inovasi terbaru dalam teknologi kompor sederhana? Menurut pengamatan yang saya ketahui, teknologi baru dalam kompor sederhana adalah pembuatan kompor dengan menggunakan bahan bekas, kaleng dan oli bekas dipadu dengan menggunakan blower yang bersumber pada listrik. Pertanyaan terakhir, apa keuntungan menggunakan kompor sederhana dibandingkan jenis kompor lainnya? Menggunakan kompor sederhana bertujuan untuk menghemat bahan bakar. Yang kedua, mengurangi limbah yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah mensiasati agar apabila kita tidak mempunyai gas LPG yang biasa kita pakai, kita bisa masih dapat memasak dengan menggunakan bantuan kompor sederhana tersebut. Baik, itu saja dari saya beserta narasumber kali ini. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Mandira dari kelas 10 4 dan dari kelompok 6. Di sini saya akan mewawancarai ibu saya. Ibu boleh berkenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Mary, ibu dari Karin Mandira, kelompok 6. Terima kasih. Oke, Ibu, di sini saya akan mewawancarai mengenai kompor spiritus sederhana. Ya. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu kompor spiritus sederhana. Kompor spiritus sederhana yaitu kompor yang terbuat dari kaleng dan yang berbahan bakar spiritus. Boleh langsung saya tanyakan pertanyaan yang pertama, kenapa Ibu memilih menggunakan kompor spiritus sederhana tersebut? Ya, karena saya ingin mengurangi sampah dengan cara menggunakan kembali
seperti kaleng bekas untuk dimanfaatkan untuk membuat kompor spiritus sederhana. Oke, pertanyaan yang kedua, apa alat dan bahan yang Ibu gunakan untuk pembuatan kompor spiritus sederhana? Alat-alatnya itu, alat dan bahannya itu sangat mudah kita cari di sekitar kita sebenarnya. Seperti kaleng bekas, paku, obeng, spidol, terus pisau, kalau nggak punya pisau ya pakai cutter. Terus bahan bakarnya pakai spiritus, amplas sama kapas. Itu mudah sekali kita cari di sekitar kita. Berarti semua bahan dan alatnya ada di sekitar kita ya, Bu? Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara membuat kompor spiritus sederhana? Langkah itu sebenarnya sangat mudah. Kita bisa potong kaleng bekas sesuai dengan ukuran, misalnya 40 cm, dan jangan lupa diamplas pada bibir kaleng. Setelah itu kita satukan kaleng dengan yang sudah dipotong menjadi satu. Lubangi pinggir kaleng tersebut dengan paku dengan ukuran kurang lebih 5 cm sebanyak 20-30 lubang. Selanjutnya masukkan spiritus ke dalam kompor tersebut menggunakan corong, dan kapas bisa dimasukkan ke dalamnya dengan penjepit. Itu sangat mudah. Setelah tumpuan untuk meletakkan barang yang akan dibakar di atas kompor ini menggunakan 4 paku yang ditancapkan pada sebuah kayu, dan kompor siap digunakan. Berarti langkah-langkahnya sangat gampang ya, Bu ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa lama sih kompor tersebut bisa menyala? Kompor tersebut dapat menyala selama kurang lebih 2,4 jam, tergantung seberapa banyak spiritus yang digunakan. Apabila spiritus menggunakan lebih banyak, waktunya juga lebih lama lagi. Berarti tergantung bahan bakar ya, Bu ya? Iya. Pertanyaan yang terakhir, apa manfaat dari kompor spiritus sederhana selain mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita? Kompor tersebut juga dapat dijadikan alat alternatif untuk memasak ketika tidak ada gas, dan ketika kita sedang berada di gunung, kita camping ke hutan, serta masih banyak lagi manfaat dari kompor spiritus tersebut. Berarti yang sederhana. Sangat bermanfaat ya, Bu ya. Iya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.